wujud tatkala adanya yatnya merupakan persembahan tulus dan ikhlas, disesuaikan dengan kemampuan kita. Tatkala kita diberikan harta dan benda yang berlebih, ngiring harta benda yang kita yatnyakan dalam bentuk dana punya. Ada 4 jenis manusia dalam berdana punya. Yang pertama, tatkala sang diri selalu ingat untuk melakukan dana punya, tetapi tidak pernah mengingatkan dan mengajak orang lain untuk berdana punya, maka buah karma yang akan didapatkan di kelahiran yang akan datang, dia akan terlahir kaya raya, tetapi tidak memiliki teman, sahabat, sanak, keluarga yang menjadi pengikutnya. Yang kedua, sang diri tidak pernah melakukan dana punya, mungkin karena ketidakmampuannya atau memang pelit, kikir, demit, tetapi senantiasa mengajak dan mengingatkan orang lain untuk berdana punya. Buah karma yang akan didapatkan di kelahiran yang akan datang, dia terlahir jatuh miskin, tetapi banyak punya teman, sahabat, keluarga yang akan menjadi pengikutnya. Dan yang ketiga, sang diri tidak pernah berdana punya, tetapi juga tidak pernah mengajak mengingatkan orang lain berdana punya. Maka buah karma yang akan didapatkan di kelahiran yang akan datang, jatuh miskin dan tidak memiliki teman, sahabat, sanak, keluarga. Yang keempat niki yang luar biasa. Sudah sang diri rajin berdana punya, kemudian senantiasa mengajak dan mengingatkan orang lain untuk berdana punya. Kelahiran yang akan datang, buah karma yang didapatkan, lahir kaya raya, memiliki teman, sahabat, keluarga sebagai pengikutnya. Tergolong yang mana niki semeton sami? Yang keempat, luar biasa, tepuk tangan. Percaya, semua kan pegawai negeri, tidak kurang materi, semuanya dermawan, makanya hingga tua pun astokara, berlimpah rezekinya. Nyuwun sewu, jangan ditimbun 7 keturunan. Enak sekali tidak bekerja dapat warisan. Jangan lupa banyak-banyak, mumpung masih kita diberikan waktu dan kesempatan, berdana punyalah. Jaminannya lahir kaya raya. Sekarang sudah kaya raya, nanti lahir berikutnya kaya raya lagi. Luar biasa. Enak sekali jadi Hindu gitu. Kalau sampun tahu kuncinya, nggak ada yang susah. Sebetulnya yang membuat susah sira niki sementara diri sendiri yang timbul dari nabi, dari pikiran kita. Mari kita senantiasa selalu berpikir positif dalam keadaan apapun, walaupun terlihat itu menyakitkan. Ingat, di saat kita sakit, di saat kita menderita, di saat kecewa, sesungguhnya itu semua adalah pembayaran hutang karma buruk masa lalu kita. Ingat, mari kita sadar. Setelah kita menjadi manusia yang sadar, baru kita akan mampu menjadi manusia yang sabar. Oh, sudah tahu menjelma menjadi manusia, bayar hutang karma masa lalu. Ada ujian, tetap tersenyum. Matur nuwun Gusti, saya kuat untuk menerima anugerah-Mu. Terima kasih Engkau berikan kesempatan membayar hutang karma buruk saya masa lalu, sehingga tatkala kita mampu membayarnya, astongkara di kelahiran yang akan datang diringankan pembayaran hutang karmanya. Lunas tidak mungkin karena hutang karma buruk kita juga besar. Tapi tatkala kita sadar melakukan kebaikan dan kebajikan, astongkara, pembayaran hutang karma buruk kita terbayarkan walaupun belum lunas. Kalau lunas, kita nggak akan pernah terlahir ke dunia ini. Mustahil kita
tak mungkin mencapai moksa untuk saat ini karena masih memikirkan dunia. Setelah kita mampu sabar, baru kita akan mampu menjadi manusia yang bersyukur. Ingat semeton, pada saat kita mengalami ujian dari beliau, jangan pernah merasa paling menderita. Ingatlah di saat kita mengalami ujian dari beliau sebagai pembayaran hutang karma buruk kita. Ingatlah ada orang yang di bawah kita jauh lebih menderita. Sebagai contoh, di saat kita lagi flu saja sudah mengeluh luar biasa, tidak mau melakukan kebaikan dan kebajikan. Coba kita ingat kembali, bersyukur kepada Tuhan, masih sakit flu tidak apa-apa, masih bisa melakukan kebaikan. Kita lihat saudara-saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, yang sakitnya parah, bahkan mereka harus kehilangan organ tubuhnya. Sudah sakit punya materi masih mendingan, sudah sakit gak punya uang pun tapi penderitaan. Betapa beruntungnya kita semua sampai detik ini masih diparingi sehat. Ingat semeton sareng sami, pandemi COVID memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Semakin kita tidak ingat sama beliau, maka kita akan dijauhkan untuk dekat dengan kemuliaan dan kebaikan. Oleh karena itu, eling lan waspodo harus senantiasa menyertai kehidupan kita. Semeton sareng sami yang sangat Bunda kasihi. Kemudian satu hal lagi, pada saat kita mampu banyak melakukan kebaikan dengan cara memberi dalam bentuk apapun, maka kita akan mampu membuka rezeki dari segala penjuru arah. Jangan pernah khawatir, tidak ada ceritanya orang yang dermawan akan jatuh miskin. Semakin kita dermawan, semakin dimuliakanlah kehidupan kita. Diibaratkan dalam lagunya, sugih tanpa bondo. Wenten yang pernah mendengarkan sugih tanpa bondo yang dilantunkan oleh Sujiwo Tejo, yang dikarang oleh ayahanda almarhum daripada R.A. Kartini? Kaya tetapi tidak memiliki harta benda. Di zaman ini mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Dengan cara apa? Itu tadi, sering memberi. Monggo kita nyanyi bersama supaya kita kembali lagi. Yang nyuwun sewu masih suka hitung-hitung untuk berdana punya, pulang dari Medang Kemulan, dermawakan apa yang kita miliki. Sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo. Luar biasa, Cip. Kita nyanyi bersama dumun ya, siap? Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepe pamrih tebe ajre. Niki klunya, kita akan bersama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Bersama-sama kompak. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebe ajre. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji,
Terima mawi pasrah sepi pamrih tepe ajre langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng malis pisan langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng sugih tanpa bondo kaya tetapi tidak memiliki harta dan benda berdana punya beriannya bukan karena besar dan kecilnya semua disesuaikan karena kemampuan masing-masing yang mampu besar untuk apa kita kecil harus banyak berhitung kita pelit yang tidak mampu sampunan harus memaksakan diri dengan hutang untuk memberi. Kalau si kaya memiliki harta 1 juta tetapi beliau merelakan hartanya untuk didana puniakan 300.000. Tetapi si sederhana memiliki 100.000 mampu berdana punia 50.000. Kira-kira lebih besar yang mana semeton sami? 50.000 karena mampu merelakan 50% dari apa yang dimiliki. Sementara si kaya 30% yang direlakan untuk didana puniakan. Tidak akan pernah hilang apa yang kita berikan. Semuanya akan kembali kepada kita. Semuanya sesuai dengan proses dan waktu. Diibaratkan pada saat kita menanam 2 benih jagung, tidak mungkin kita akan saat itu memanennya. Sesuai dengan perjalanan waktu dan proses, kita akan memanen kembali bisa 10 kali lipat dari apa yang kita tanamkan. Jadi tatkala kita saat ini harus membayar hutang karma buruk kita masa lalu, karena kita senantiasa sadar melakukan kebaikan dan kebajikan, mendapatkan sebuah pahala, maka pahala itu akan membantu meringankan kita dalam pembayaran hutang karma buruk kita. Contohnya, saat ini kita harus kempes ban motornya, tapi karena sering kita membantu orang lain astongkare, ban kempes 2 langkah sudah ada bengkel di sana membantu kita, dibayar tidak mau, justru kita dikasih suguhan kopi dan jajan, luar biasa mulianya. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita tidak pernah mampu berbuat kebaikan dan kebajikan, ban kempes nuntun sepeda 5 kilo, ada bengkel tetapi tutup. Kehausan mau minum uangnya habis, penderitaan yang bertumpuk-tumpuk. Semeton sarang sama. Jadi pada saat kita sering memberi, kita dapat banyak pahala kemanapun kita melangkah. Apapun yang kita butuhkan disiapkan di sana oleh semesta. Belum tentu orang yang kita bantu akan membalas kebaikan kepada kita. Tatkala kita sering-sering berbuat kebaikan kepada X tidak membalas kebaikan kepada kita, jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Berarti pembayaran hutang karma sedang berlangsung.
Jadi kebaikan kita pun tidak akan pernah hilang. Sang Suratme mencatat apapun yang kita lakukan, kebaikan kita akan dibalas kembali oleh beliau, dilewatkan siapapun yang beliau percaya sebagai perpanjangan tangan beliau. Jangan khawatir, kadang orang tidak dikenal tiba-tiba datang membawakan rezeki untuk kita. Niki hukum alam. Hukum alam adalah pasti, hukum alam adalah nyata. Siapa yang berbuat, mereka yang akan memetiknya kembali. Semeton sarang sami digdoyo tanpa aji. Sakti Mandraguna tetapi tidak memiliki ilmu kanuragan. Dengan cara apa? Memuliakan orang lain. Jangan pernah memandang rendah orang lain karena kedudukan, jabatan, ataupun materi. Di mata Tuhan semuanya sama. Yang membedakan adalah amal ibadah kita. Betul ya? Ingat, siapapun yang ada di depan mata kita semua adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Baik dan tidaknya tergantung dari kesadaran tiap manusia. Jangan sampai pikiran kita yang merasa ego, pinter, hebat mengalahkan tuntunan sang jiwa. Kalau itu terjadi, kita akan terjebak dengan indahnya dunia yang hanya sesaat ini. Kita akan terperosot di jalan adharma. Tetapi tatkala senantiasa kita mengikuti tuntunan sang jiwa, mampu kita menjadikan diri yang rendah hati dan sederhana, maka sang jiwa pun akan menuntun kita di jalan dharma. Kalau sampun tadi mampu melakukan itu, rendah hati kepada siapapun, menghormati siapapun dengan mampu menundukkan kepala dengan senyum yang manis, kita pun akan disambut oleh siapapun dengan keramahan mereka. Kalau kita angkuh sombong, jangan berharap kita akan mendapatkan banyak teman dan sahabat. Semua yang dititipkan kita di dunia semuanya tidak kekal dan abadi. Jangankan harta benda, kedudukan, jabatan, nyawa pun hanya pinjaman sesaat, yang mana tatkala tiba waktunya semua akan diambil kembali tanpa memberitahu. Nabi ending dari kehidupan. Semakin bertambahnya usia kita, bukan semakin panjang umur kita. Ending dari kehidupan kita adalah kematian. Mati adalah pasti bagi semua makhluk yang hidup di bumi ini. Jadi, mari kita persiapkan bekal yang cukup tatkala pulang nanti. Bukan karena tanah dan vilanya yang banyak, bukan karena istri yang cantik mempesona, suami yang gagah perkasa, putra-putri kita yang suputra. Tiada lain adalah karma wasana kita. Mari sisa umur yang kita miliki benar-benar bermanfaat, sehingga kita benar-benar rendah hati di sini. Langgeng tanpa susah, langgeng tanpa senang. Dalam kondisi susah dan bahagia pun kita tidak paling menderita dan tidak sombong dalam kehidupan kita. Karena monggo bodoh, sehebat apapun kita di dunia, kalau sampun menjadi jasad atau batang, secinta apapun mereka kepada kita, tidak akan pernah memperebutkan jasad kita. Sombongkah kita? Sombong setinggi langit, kita tidak hidup di langit. Kita masih memijakkan telapak kaki di Ibu Pertiwi. Hendaknya kita rendah hati serendah Ibu Pertiwi. Kalau sampun rendah serendah Ibu Pertiwi, sira yang akan mampu merendahkan kita tentunya tenwenten. Itulah ilmu padi. Semakin berisi, semakin kita merunduk. Jangan sampai punya ilmu tinggi dengan gelar yang tinggi,
tidak diimbangi dengan spiritual, kita menjadi sombong, tidak ada nilainya. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Spiritual pun tanpa ilmu juga kosong, ten nilainya. Kita imbangkan itu semua. Yang paling utama adalah laku kita. Kalau kita tidak mampu membaca Weda, tidak mampu beryoga semaidi, tidak mampu berpuasa, mari kita terapkan dalam kehidupan kita, mencapai spirit beliau dengan laku spiritual, melakukan kebaikan dan kebajikan sepanjang umur yang kita miliki. Tidak ada yang terlambat. Semoga sisa umur yang kita miliki benar-benar akan bermanfaat. Semeton sareng sami, satu hal malih. Jadi kita semua diberikan kesempatan untuk menjaga kesucian tempat ibadah kita. Sudahkah semeton sareng sami sampun mampu melepaskan alas kaki tatkala masuk perayangan suci kita? Yang sudah angkat tangan, sampun ibu dimanapun sudah menjadi kebiasaan. Astongkara, tepuk tangan dulu untuk ibu. Sudah 100%? Dibesake? Itu tantangan terberat. Semeton sarang sami 99,9% semeton kita di Bali, baik itu umat para pinandite, sulinggih masih melekatkan alas kakinya tatkala masuk perayangan suci beliau. Betul nggih? Mari kita kaji kembali. Masuk rumah manten kita rela lepas alas kaki, takut lantainya kotor. Kita niki siapa? Pura dan candi merupakan rumahnya sire, rumah Tuhan. Kita hanya sebutir debu dibandingkan kemahakuasaan beliau. Secara adab ketimuran saja kita sudah melanggar etika. Kalau sudah melanggar etika, napi hukumnya tidak sekedar dosa saja, tetapi neraka Asipatra. Napi dasarnya di dalam Bawisa Purana 77.13 disampaikan, sopanatko Asipatra Muanam Wibo. Seseorang yang memasuki candi atau pura Dewa Surya dengan memakai alas kaki, baik yang berupa sendal atau sepatu, maka akan diberikan hukuman di neraka Asipatra. Neraka Asipatra akan kita dapatkan tatkala kematian tiba, bukan di alam yang nyata ini. Oleh karena itu ngiring semeton sareng sami, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau dumun belum ada yang menyampaikan ajaran kebenaran ini, dimaklumi. Tetapi setelah mendengarkan ajaran kebenaran ini, jangan coba-coba untuk melanggarnya. Ingat semeton, membuat dan membangun tempat ibadah nike, perjuangannya luar biasa, tenaga, materi, waktu, keluarga.
tidak hanya itu, nyawa kita pertaruhkan di sana untuk mendirikan tempat ibadah sebagai istana beliau yang memiliki kehidupan di alam semesta. Selama ini dengan kesadaran kita bersama-sama untuk mengotori tempat ibadah kita. Niki hal yang sangat mendasar. Hal yang mendasar saja kita tidak mampu untuk melakukan. Bagaimana kita mampu mendapatkan ajaran yang tertinggi? Dengan mampu kita napak pertiwi. Kalau kita bicara napak pertiwi berarti tidak ada penghalang antara telapak kaki dengan ibu pertiwi. Dengan mampu kita napak pertiwi berarti kita mampu menghubungkan antara buana alit dengan buana agung. Tanpa kita sadari, kita pun akan mendapatkan anugerah dari ibu pertiwi berupa cakra bintang bumi yang letaknya 15 cm dari telapak kaki kita. Sehingga tatkala ada orang yang tidak baik ingin menyerang kita dengan energi yang negatif, kita akan diselamatkan oleh ibu pertiwi. Perlu contoh, para leluhur kita, para suci kita zaman dulu ten wenten alas kaki, makanya beliau napak pertiwi. Fakta membuktikan para suci, para leluhur kita zaman dulu umur panjang dan sehat. Percuma umur panjang tetapi kita sakit-sakitan. Bagaimana mampu berbuat baik kepada orang lain, untuk diri sendiri manten tidak mampu. Oleh karena itu ngiring ajaran-ajaran yang adiluhung dari para leluhur kita tidak hanya kita warisi tetapi kita teruskan kembali, karena leluhur tidak mencari pewaris tetapi mencari penerus. Jangan khawatir sendalnya hilang semeton. Ingat, kita datang ke pura bukan untuk fashion show, memamerkan barang-barang mahal yang branded. Kita datang ke pura menghantarkan sang jiwa kepada pemiliknya. Hendaknya kita rendah hati. Kalau kita ingin tidak khawatir sendalnya hilang, ngiring pakai sendal yang murah saja, tinggal di luar. Kalau hilang, ikhlaskanlah, lebih ikhlas nggih. Coba semeton sarang sami datang ke pura sendalnya popit, khas papis. Bagaimana fokus untuk sembahyang, ninggalkan sendalnya di luar. Baru nyakupkan tangan, ingat sendalnya, gimana bisa terhubung sama beliau? Dan mungkin terjadi nih. Oleh karena itu, ngiring lebih mudah lagi kita tinggalkan sendalnya di bus ataupun di mobil. Ingat napak pertiwi. Kalau kita sampun sami memiliki kesadaran napak pertiwi di perayangan suci kita, maka di sana akan ada kekuatan yang dahsyat luar biasa. Taksu, vibrasi, aura yang luar biasa akan kita serap kembali. Kalau setiap hari kita kotori perayangan suci kita, ada nggak getaran yang dahsyat di sana? Mungkin bisa dibuktikan dengan kita mampu hening di tempat tersebut. Semeton sarang sami, ngiring. Kebiasaan yang kita lakukan, semeton kita di Bali. Kalau sembahyang ke pura, manggala, upakara, muncar mantra menyampaikan doa kita, sering masih bercerita sendiri, masih selfie betul. Mulai sekarang mendados kembali lagi ampurayan Haji Mangku yang akan menanggung dosanya. Kenapa? Karena tatkala manggala upakara muncar mantra menyampaikan doa kita, 3 dimensi ini harus bersinergi antara umat dan manggala upakara serta beliau. Tatkala
penonton masih sibuk bercerita, Sang Manggala Upakara sudah nedunkan beliau melinggih ring prayangan suci beliau. Kita tidak menghormati beliau, sire yang bertanggung jawab menerima dosanya Manggala Upakara. Jadi mulai sekarang mari kita disiplinkan. Sebelum sembahyang, kewajiban para pinandita ini menyampaikan ngiring semeton sareng sami, kita fokus untuk memuja kebesaran beliau dengan cara napi hening, pejamkan mata, kita menghubungkan diri kepada Sang Pemilik hidup yang sejati. Hanya berapa lama sih? Paling lama setengah jam. Betul ya kalau sembahyang? Sementara waktu kita 24 jam, kalau kita ambil hanya setengah jam, masih banyak sekali waktu yang dianugerahkan kepada kita. Di saat kita menghubungkan diri kepada beliau, ngiring kita senantiasa fokus. Diibaratkan api, kita dari rumah, HP ini daya baterainya 30%. Tatkala benar-benar kita mampu khusyuk, kita sembahyang di pura, pulang dari pura, daya baterainya bisa 100%. Tetapi pada saat kita salah di dalam melakukan puja bakti kita, dari rumah 30%, setelah sembahyang bisa lowbat bahkan mati total. Sehingga endingnya sering sembahyang tetapi tidak mampu menyerap energi positif sebagai tuntunan di dalam kehidupannya. Yang suka marah-marah, masih aja suka marah-marah. Yang masih suka pelit-pelit, masih aja suka pelit. Yang masih membicarakan keburukan orang lain, masih aja seperti itu. Berarti tidak ada peningkatan kebaikan. Jangan sampai nika terjadi. Astangkara, dengan mampu kembali kita mencapai kesadaran yang tercerahkan, maka kita semua akan mampu mencapai kedamaian yang sejati. Semeton sareng sami, nika yang bisa Bunda Sepuh sampaikan. Sekali lagi, Romo Sepuh tidak menggurui, Aji Sepuh, Bini Sepuh, dan juga semeton sareng sami. Tugas dharma yang harus Bunda sampaikan, tatkala wenten yang lupa, ingat kembali. Yang mampu sampun menerapkan, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan kembali sebagai serada dan bakti kita kepada Sang Pemilik hidup, kepada para dewa dan leluhur kita. Ingat, ada darah para leluhur kita yang mengalir di tubuh ini, di mana kita diberikan kesempatan membayar karma masa lalu para leluhur kita yang belum terselesaikan secara estafet. Astangkara, kita perjuangkan dari kelahiran kita saat ini, benar-benar memegang teguh kita berada di jalan dharma, sehingga di saat nanti kita berpulang ke alam keabadian, putra putri cucu wayah kita pun sebagai generasi penerus untuk melanjutkan kembali tugas dharma kita yang belum terselesaikan, astangkara putra putri kita pun mampu untuk meneruskannya kembali. Untuk mengikat semua tadi yang sudah Bunda Sepuh sampaikan, biar tidak hilang nanti pada saat pulang. Kadang-kadang pas mendengarkan, iya ya, saya sadar saya akan berubah. Tetapi faktanya setelah nyebrang Gilimanuk dengan arus yang sangat deras, bisa hanyut semuanya terbawa arus. Kembali lagi sampai di rumah, kembali ke laptop. Semoga ini tidak terjadi. Mari bersama-sama kita upayakan melakukan kebaikan dan kebajikan di sisa umur yang kita miliki. Mari kita berdamai dengan sang diri, berdamai dengan pasangan hidup kita. Hari ini banyak yang berpasangan datang ya. Yang berpasangan hidup ngiring ampurayan, bisa angkat tangan? Tidak terlalu banyak. Bersyukurlah yang hari ini bisa bertemu bersama dengan berpasangan.
Bunda ingatkan kembali semeton sareng sami, pasangan hidup ini, pasangan suami istri diibaratkan adalah Siwa Parwati. Parwati merupakan keindahan alam semesta, Siwa adalah rohnya. Ada keindahan alam semesta, tatkala tidak ada rohnya, tidak akan pernah ada kehidupan. Sehingga mari kita berdamai dengan pasangan hidup kita. Kita dipertemukan bukan untuk saling mencari kemenangan, akan tetapi untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Karena kita dipertemukan untuk saling membayar hutang karma masa lalu. Tatkala kita diberikan ujian dalam bentuk apapun dari pasangan hidup kita, ingat kita membayar karma. Tatkala kita senantiasa sabar dengan kesadaran, maka kita akan mampu memangkas karma buruk kita di masa lalu. Sehingga di kelahiran yang akan datang, kita dipertemukan kembali dengan wadah yang berbeda, tetapi sudah mampu mencapai kedamaian. Selain berdamai dengan pasangan hidup, dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan putra putri kita, dengan saudara ipar, tetangga dan sahabat kita. Kenapa? Kalau tidak ada orang tua, maka tidak akan pernah terlahir kita. Tidak ada mertua, tidak akan pernah terlahir pasangan hidup kita. Tanpa pasangan hidup kita, kita pun tidak akan pernah dipanggil ayah dan ibu oleh putra putri kita. Sehingga keseimbangan, keharmonisan inilah yang akan mampu menghantarkan kita kepada kedamaian. Miring, kita akan hening sejenak. Mari kita ingat kembali kedua orang tua kita sebagai Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Mari kita pejamkan mata. Kita bayangkan kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih ada di dunia ini maupun orang tua yang telah tiada mendahului kita. Ibunda, 9 bulan 10 hari kami berada di rahim kandungan. Dengan cucuran air mata, keringat, darah, bahkan nyawa Engkau pertaruhkan untuk kelahiran kami ke dunia ini. Kami tak akan pernah mampu untuk membalas semua budi baik. Hari ini, atas restu dan pangestumu, Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami untuk menghaturkan sungkem dan bakti kepangkuan. Terimalah sungkem dan bakti kami, ayahanda dan juga ibunda. Rasakan dari relung hati terdalam pelukan dan belayan kedua orang tua kita, dan rasakan anugerah beliau. Duh putraku, Kang Winarana, midhangetna tetungane ibu iki.
Sira lan Sang Hyang Widiwasa dadiya ageming aji. Wahai putra-putri cucu wayahku yang baik dan rupawan, dengarkanlah nasihat ibu. Ingatlah dari mana engkau dilahirkan dan kemana harus berpulang. Ingat alam keabadian jauh lebih lama daripada alam yang nyata ini. Eling, eling, eling dan waspadalah. Om Swastiastu.